Allah tahu fulan akan korupsi sebelum dia korupsi. Itu namanya qadar, tadi kita katakan kan. Manakala dia benar-benar korupsi terjadi, itu ngambil duit rakyat, itu namanya qadha. Jadi Allah itu Pak, nah sekarang kita akan masuk. Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum kita ada. Iman kepada takdir itu, Bapak Ibu sekalian, maknanya kita itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Dan dalam saat yang sama kita harus percaya bahwa sesuatu yang terjadi itu berdasarkan atau sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana. Saya sebelum datang ke sini, bahkan sebelum saya terlahir, Allah itu sudah tahu akan terlahir manusia namanya Nuruddin tanggal 19 Desember 1994. Sayanya belum ada, Allah tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke istilah yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari, qadha dan qadar. Qadha itu artinya pengetahuan Allah terkait segala sesuatu di masa yang akan datang. Dulu itu alam ini nggak ada, tapi sebelum alam ini ada, sebelum Bapak ada, sebelum saya ada, Allah sudah mengetahui apapun. Dan semua yang terjadi sekarang di kemudian hari dan seterusnya sampai hari kiamat sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, itu namanya qadha. Manakala terjadi, Allah tahu saya akan datang tanggal 17 Agustus jam 5:30 saya akan mengadakan pengajian di sini. Terjadi perbuatan ini, itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Orang Indonesia nyebutnya takdir. Gitu ya. Jadi iman kepada, ada ulama yang mengatakan sebaliknya. Pengetahuan Allah itu namanya qadar. Kemudian terjadinya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah itu namanya qadha. Sama aja maksudnya. Jadi iman kepada takdir, iman kepada qadha dan qadar itu Bapak Ibu sekalian artinya iman atau percaya bahwa Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu baik ataupun buruk. Jadi jangan salah. Hal-hal yang terlihat menyedihkan, yang terlihat pilu, yang terlihat menyakitkan, perbuatan-perbuatan buruk, jangan kita katakan itu bukan takdir Allah. Semuanya itu takdir Allah karena nggak ada yang lepas dari kuasanya di dunia ini. Semuanya takdir Allah. Maksudnya apa? Sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah tahu. Nah, pengetahuan Allah itu namanya qadar atau qadha kalau mau dibalik. Itu namanya qadar. Manakala sesuatu itu terjadi di alam nyata sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah, maka itu namanya qadha. Bisa dipahami ya? Jadi iman kepada qadha dan qadar artinya sekali lagi iman dan percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan segala sesuatu itu hanya terjadi berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di mana atau pada titik yang mana kesalahpahaman kita tentang takdir itu? Satu, kalau saya bilang kayak tadi tuh Pak, kan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Sekarang Bapak lihat ada orang di luar sana yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan maksiat. Itu koruptor itu kalau misalnya korupsi duit negara itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Ya dibilang takdir, masa Allah menghendaki keburukan? Suka ada kan yang berpikiran begitu? Dibilang bukan takdir, masa iya juga Allah nggak mentakdirkan? Begini penjelasannya Pak. Kalau terjadi perbuatan buruk, harus kita katakan bahwa itu adalah takdir Allah. Betul. Maksudnya apa? Sebelum dia korupsi, Allah itu udah tahu. Dengan pengetahuannya yang azali bahwa si fulan ini akan korupsi, Allah sudah tahu. Makanya tadi saya kasih permisalan ke Bapak di awal. Tapi maksudnya kalau Allah tahu, apakah itu artinya Allah memaksa dia untuk korupsi? Kayak tadi itu Pak permisalannya. Bapak tahu saya akan datang. Tapi pengetahuan Bapak itu apakah artinya itu memaksa saya untuk datang? Enggak. Enggak punya pengaruh apa-apa kan misalnya pengetahuan Bapak sama kedatangan saya itu. Allah tahu fulan akan korupsi sebelum dia korupsi. Itu namanya qadar tadi kita katakan kan. Manakala dia benar-benar korupsi terjadi itu ngambil duit rakyat. Itu namanya qadha. Harus percaya itu adalah takdir Allah. Tapi dalam saat yang sama Bapak, dalam saat yang sama setelah kita percaya itu adalah takdir Allah, dalam saat yang sama kita juga harus meyakini bahwa fulan berbuat maksiat itu berdasarkan pilihannya.
berdasarkan kehendaknya. Bisa milih gak? Nih lihat Pak, nih. Supaya tidak salah paham. Kalau dikatakan keburukan ditakdirkan sama Allah. Lihat, di hadapan saya ada semangkuk gelas. Ini isinya air putih. Anggaplah isinya khamar. Anggap isinya khamar, dan dalam agama kita minum khamar itu haram, dosa besar. Kalau saya minum khamar, sekarang saya ngangkat gelas begini. Saya bisa milih nggak untuk menyingkirkan khamar ini dan saya nggak jadi minum? Bisa nggak saya? Bisa. Ketika saya ngangkat gelas kemudian saya minum. Anggap ini misalnya khamar. Saya minum beneran tuh. Itu saya lakukan berdasarkan pilihan saya atau bukan? Ya, itu pilihan saya. Itu kehendak saya. Saya menggerakkan kehendak saya. Allah menciptakan perbuatan itu. Paham? Jadi Allah nggak maksa hamba untuk, kalau dikatakan Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Apakah itu artinya Allah memaksa hamba untuk berbuat baik, hamba ini berbuat buruk? Tidak. Pengetahuan itu, nah sekarang kita akan ngaji ilmu akidah ya. Kalau dikatakan Allah mengetahui, Allah mencatat, itu maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau dikatakan Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat taat, Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat maksiat. Tahunya Allah itu apa? Sifat tahu itu apa? Sifat ilmu atau sifat tahu itu, Allah tahu itu artinya sifatun. Dalam proses terlahirnya perbuatan itu melibatkan, lihat Pak, saya kasih permisalan sederhana. Bapak nuntun anak. Ini pembahasan kayak begini terlihat agak sedikit rumit, tapi ini bagian dari agama kita loh Pak. Bagian dari agama kita, takdir itu kan. Saya itu, jangankan Bapak deh. Saya itu kadang-kadang punya santri Pak, ditanya, kamu percaya kodo dan kodar kan? Ya percaya. Apa maksudnya kodo? Apa maksudnya kodar? Apa maksudnya beriman kepada kodo dan kodar? Itu kadang-kadang gak bisa jawab loh Pak. Padahal itu rukun iman. Sudah kita jelaskan tadi ya, sekali lagi. Iman kepada qada itu artinya beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Iman kepada qadar artinya apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Saya sekadang hadir, sebelum saya hadir Allah tahu saya akan hadir. Taunya Allah itu namanya qadar, manakala saya beneran hadir itu namanya qada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, apapun suku, bangsa, warna kulit, apapun keturunan Anda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keselamatan dan hidayah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan dari orang yang kami muliakan. Pesannya berisi, Assalamualaikum Kang Sukma, tolong jelaskan tentang takdir Allah. Jujur saya tidak paham. Apakah manusia punya kehendak sendiri atau bagaimana? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita sudah sama-sama menyaksikan potongan video yang dipaparkan oleh guru kita semua, orang yang sangat kami muliakan, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau umur yang panjang dan kita mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau paparkan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Laki-laki ini adalah malaikat Jibril yang menyamar, yang menyerupai laki-laki. Hadis ini panjang, tapi saya ambil intinya. Laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Ya. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi." Jadi yang namanya iman itu, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, kamu percaya beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan buruk dan ketetapan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka beriman kepada takdir ini adalah salah satu daripada rukun iman. Maka wajib kita mengimani tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Qada itu ketetapan, qadar itu kehendak. Nah, simpelnya begitu. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah, qadar itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah taala meridhai daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Qala, berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kami berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqu wa masduqun. Dialah Rasulullah itu orang yang benar, orang yang jujur, dan diakui kebenarannya dan dibenarkan kejujurannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, lalu menjadi 'alaqah 40 hari pula. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, lalu menjadi mudghah selama 40 hari pula. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fi ruhi wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan ruh kepadanya berikut dengan 4 kalimat, 4 takdir. Bikatsbihi, dituliskan kepadanya rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Rizkinya, ajalnya, perbuatannya, menjadi beruntung atau menjadi orang berugi. Wa wallahu alladzi la ilaha ghairuhu, maka ketahuilah tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang berperilaku seperti ahli surga, terlihat soleh, terlihat alim, terlihat ahli ibadah. Namun di dalam takdirnya dia akan masuk neraka, maka pada akhir hayatnya dia akan bermaksiat dan mati dalam keadaan maksiat dan masuk neraka. Wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bil jannah fa yadkhulha. Ada pula di antara kalian yang berperilaku seperti ahli neraka, perilakunya keseharian maksiat, mencerminkan ahli maksiat, namun pada takdirnya dia akan masuk surga, maka pada akhir hayatnya dia akan bertaubat dan mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai daripada keduanya, aku pernah berjalan, aku pernah berada di belakang Nabi suatu ketika. Maka berkata kepadaku Rasulullah, ya ghulam, wahai anak pemuda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazaka, peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu melihara Allah, maka Allah akan menemuimu, akan berikanmu rahmat. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'ansta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya kata umat dikumpulkan dari bangsa jin, malaikat dan manusia untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidak akan mampu kecuali apa yang Allah tetapkan kepadamu. Wa in itsama'u ala ayadhuruka bi syai'in lam yadhuruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan seandainya kata seluruh umat dari bangsa malaikat, jin dan manusia dikumpulkan untuk memberikan mudarat kepadamu, maka tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang Allah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, penanya sudah diangkat, kertasnya sudah kering di dalam lauhil mahfuz. Baik. Itulah beberapa hadis yang berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana cara memahaminya? Ya. Bagaimana cara memahami takdir sedangkan kita nanti akan dimintai pertanggungjawabkan atas apa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Mungkinkah orang bisa melakukan kebaikan ataupun keburukan dengan kehendaknya sendiri, dengan kuasanya sendiri? Baik. Yang pertama, tuan-tuan, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, kekuasaan, kekuatan, melainkan datang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah itu bersifat maha kuasa, dan maha kekuasaan Allah itu bersifat esa. Artinya kekuasaan Allah tidak ada sesuatu pun kekuatan, daya dan upaya berasal selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, segala-galanya Allah bersifat mutlak. Nah, tidak ada kuasa selain datang daripada Allah, tidak ada kekuatan selain datang daripada Allah. Maka istilah-istilah musuh-musuh Allah ini hanyalah istilah harfiah. Tapi kalau secara makna, Allah tidak memiliki musuh. Kenapa Allah tidak memiliki musuh? Karena kalau Allah punya musuh, maka akan ada kuasa lain yang akan menyaingi Allah Ta'ala. Sedangkan tiada kuasa, tiada kekuatan, semuanya berasal daripada Allah. Tidak ada yang berasal selain daripada Allah Ta'ala. Baik, ini kita pahami dulu. Ya, jadi daun yang jatuh, rambut sehelai yang terurai, itu semua atas kehendak Allah Ta'ala. Baik menurut kita ataupun buruk menurut kita, semua berasal daripada Allah Ta'ala. Tidak ada daya kuasa selain datang daripada Allah Ta'ala. Baik. Namun tuan-tuan, jangan kita samakan diri kita dengan Allah. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu di luar waktu dan ruang yang kita pahami. Ruang dan waktu itu bersandar kepada Allah. Sedangkan kita terdapat di dalam ruang dan waktu itu. Maka bagi sisi Allah tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa saat ini.
Di sisi Allah tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada tengah. Jadi di sisi Allah itu yang namanya masa depan, masa lalu, masa saat ini bersandar kepada Allah, bukan Allah yang terikat dengannya, tapi dia waktu inilah yang bersandar kepada Allah. Di sisi Allah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah atau ruang itu bersandar kepada Allah, bukan Allah yang terikat dengan ruang itu. Nah, ini kita harus pahami. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempat bersandarnya ruang dan waktu. Sedangkan kita terikat ruang dan waktu. Di sisi kita itu ada masa depan, ada masa lalu, ada masa saat ini. Di sisi kita ada ruang atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah. Kita terikat dengan ruang dan waktu, sedangkan Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Justru ruang dan waktu itu bersandar kepada Allah. Nah, maka pada diri kita yang namanya masa depan adalah rahasia, yang namanya masa lalu adalah pengalaman pada diri kita, pada sisi kita. Karena masa depan adalah rahasia pada diri kita, kita tidak tahu, maka muncullah kaidah yang namanya ikhtiar, usaha dan doa. Makanya kita berusaha sholat, kita berusaha zikir, kita berusaha dan lain sebagainya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak tahu masa depan. Beda di sisi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan seluruh karakter-karakternya. Allah Ta'ala tidak terikat dengan makhluk yang dia diciptakan itu. Jadi kita memahami benar dan salah, kita memahami susah dan bahagia. Tapi bagi sisi Allah semuanya benar. Allah tidak terikat dengan salah. Allah tidak terikat dengan aturan yang terjadi di atas muka bumi ini. Allah bersifat absolut. Nah, maka ketika Allah berkehendak kepada kita, kehendak Allah yang ada turun kepada kita bisa menjadi dua hal. Yang pertama, kehendaknya bisa menjadi ujian untuk menguji kita. Yang kedua, kehendaknya bisa menjadi anugerah kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Lalu dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kekuasaan kesalahan dirimu sendiri. Itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, artinya apa tuan-tuan? Setiap manusia pasti Allah uji. Nah, jadi kehendak yang datang dari Allah itu bisa menjadi ujian bagi kesadaran kita, bisa menjadi rahmat bagi kesadaran kita.
Jadi ketika kita berkehendak untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, pada hakikatnya kehendak itu dan kuasa itu datang dari Allah. Tidak ada daya dan upaya, kekuasaan, kekuatan, melainkan datang dari Allah. Tapi kehendak itu adalah ujian bagi nafsu kita, bagi kesadaran kita. Ya. Karena Allah sampaikan dalam Quran, jangan kalian katakan kalian sudah beriman, saya tidak akan menguji kalian. Nah, jadi kehendak itu datang dari Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu diawali oleh niat. Niat itu adalah gerakan hati. Gerakan hati itu dari mana? Tidak bergerak jasad apabila tidak terbit niat. Tidak terbit niat apabila tidak sadar, tidak berjiwa. Dia tidak akan sadar kalau dia tidak memiliki ruh ataupun hidup. Hidup adalah sifat bersandar kudrat iradat Allah, bersandar kepada zat Allah. Zat menggerakkan sifat, sifat menggerakkan kudrat iradat menggerakkan ruh, ruh menggerakkan jiwa, jiwa menggerakkan hati, hati menggerakkan jasad. Inilah kenyataan Allah pada diri kita. Maka kita tidak akan bisa lepas daripada Allah. Secuil detik pun, secuil waktu tidak akan bisa lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kehendak Allah Ta'ala itu ada yang menjadi ujian bagi diri kita, ada yang menjadi anugerah pada diri kita. Bisa nggak orang korupsi tanpa kehendak Allah? Nggak bisa. Tidak ada kekuasaan kecuali datang daripada Allah. Kekuatan datang daripada Allah. Tapi apakah korupsi itu benar? Salah. Artinya apa? Kalau korupsi itu salah, datang kehendak dari Allah, itu ujian bagi diri kita. Kalau kita bisa menahan, turun rahmat Allah. Kalau tidak bisa menahan, turun murka Allah. Nah, apabila kita melakukan sholat, zikir, kebaikan-kebaikan yang lain, apakah kehendak itu datang dari diri kita? Tidak. Kehendak hidayah itu datang pula daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu ketika kita sadar kehendak itu datang, maka itu menjadi rahmat hidayah bagi diri kita. Kalau kita kerjakan, kita dapat pahala, rahmat daripada Allah. Kalau kita tinggalkan, maka kita mengabaikan hidayah daripada Allah Ta'ala. Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dalam memahami ini hendaklah kita pahami istilah syariat dan istilah hakikat. Makanya kita harus belajar agama Islam ini betul-betul menyeluruh. Bagaimana caranya jasad kita bersyariat, hati kita karena Allah bertarekat, jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah. Ini yang paling sempurna. Jasad kita melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Lalu hati kita karena Allah. Lalu jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah. Maka di sana tidak ada pengakuan diri, tidak ada penyakit hati, dan tidak melanggar syariat hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, qada itu ketetapan Allah, qadar itu kehendak Allah. Allah itu mengerjakan apapun yang Allah ingin kerjakan. Ya, Allah itu tidak terikat dengan apapun, kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang masuk surga itu karena rahmat Allah, orang masuk neraka itu karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tuan dan puan yang mulia, tuan yang mengirim WhatsApp. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, apabila ada salah kata itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.